Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mutahar, mahasiswa PPG kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas 11 Maret akan menyampaikan materi mengenai penyimpangan sosial dengan model pembelajaran problem based learning dengan metode bahas grup. Selamat menyaksikan. Baik, ketua kelas silakan menyiapkan anggotanya untuk memulai pembelajaran. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat semuanya ya? Baik, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, silakan yang ada sampahnya di bawah meja, silakan dicek, kalau ada diambil. Cukup? Cukup? Sudah ya? Oke. Silakan merapikan diri kalian dulu. Kalau ada yang belum rapi bajunya, silakan dimasukkan. Yang laki-laki nanti kalau nggak mau dimasukkan, minta tolong mbaknya untuk masukin kok ya. Ya. Sudah siap semuanya ya? Kira-kira tadi malam tidurnya jam berapa? Jam 10. Ada yang jam 2, biasanya yang laki-laki itu seringnya itu mabar ya kan, sampai jam 12 malam ya, sampai jam 2 pagi bahkan ya. Nah, itu adalah kebiasaan yang tidak bagus ya. Ya maksimal jam 10, jam 11 itu udah maksimal harus tidur ya. Oke, nanti pembelajaran lebih baik lagi. Bisa dipahami ya? Nah, hari ini kita akan mempelajari, meneruskan materi sosiologi mengenai yang namanya penyimpangan sosial. Setelah sebelumnya kemarin kita mempelajari mengenai yang namanya tertib sosial. Paling enggak kita mengulang pembelajaran kemarin terlebih dahulu. Ya, untuk nanti agar kalian selalu ingat ya. Yang pertama, kira-kira ada yang bisa masih ingat menyebutkan contoh daripada tertib sosial? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Mas. Ya, di sini saya sebagai contoh siswa yang tertib sosial karena di sini saya menggunakan seragam yang lengkap dan rapi, seperti menggunakan dasi, menggunakan sabun SMA Negeri 22 dan juga sepatu hitam. Oke, silakan duduk. Itu contohnya ya. Tertib, kita diberikan aturan di sekolah, berarti diminta untuk membawa topi kalau upacara, membawa dasi kalau upacara, ya kan? Atau keseharian juga membawa dasi, logonya, tulisannya SMA 2, ya kan? Kemudian, itu paling nggak contohnya, dan banyak kemarin contoh-contoh yang lain. Nah, dari contoh-contoh tersebut, kemarin pengertiannya apa, Mbak Mas? Silakan, ada. Ya, silakan Mbak. Tertib sosial adalah istilah dalam ilmu sosiologi yang menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat Kita semua. Paling enggak menciptakan perilaku masyarakat yang teratur. Begitu ya. Kita lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini mengenai penyimpangan sosial adalah yang pertama. Paling tidak kita nanti akan mempelajari mengenai yang namanya penyimpangan sosial. Pengertiannya itu seperti apa, kemudian cirinya seperti apa. Kita lanjutkan sebagai pemahaman awal mengenai penyimpangan sosial ya. Kita lihat gambar berikut. Ada sebuah gambar ini ya, silakan memperhatikan di depan dulu. Ada gambar mengenai apa ini? Cenglu. Kemudian ini ya. Gambar ini benar apa tidak? Ya? Apa bedanya dengan gambar tadi? Ini yang tepat. Tepat nggak? Ini tepat nggak? Tidak juga ya?
Ini namanya adalah Ratu Emak-emak gue ya kan, emak-emak kalian. Nah, ini biasanya ya kan, ngerti kan ya, bahwa sayuran banyak di belakang ya, rating kanan, beloknya. Jangan jadi ratu jalanan ya, ini nggak bagus. Ya ini buat pembelajaran kita lah. Yang benar adalah seperti ini. Kita akan membandingkan hal-hal yang tadi kalian sudah jadi konsepsi pemikiran ya, kita bandingkan dengan gambar yang selanjutnya. Perempuan melakukan pelukan, misalnya Mbak, kamu pelukan dengan temenmu ya. Wajar apa tidak? Wajar ya. Tapi kalau kita mau melihat gambar yang satu ini, ya kan? Paling enggak kalian semua, siapa itu? Istrinya, bukan istrinya, suaminya. Sepasang suami-suami ya kan. Ya, ini perlu kita perhatikan. Jadi kita punya gambar yang perlu kita bandingkan, yang nanti akan kita bahas dalam materi penyimpangan ini. Mari kita perhatikan. Nah, setelah melihat gambar yang pertama dan kedua, paling enggak ini merujuk pada pengertian penyimpangan sosial mengenai ini. Yang pertama, ya, yang pertama berkenaan dengan tidak sesuai dengan norma. Tadi ya, normanya yang ragil dan suaminya itu norma di Indonesia itu nggak sepatutnya demikian. Kalau norma aturannya di Jerman, mereka dilegalkan, akhirnya apa? Berbeda. Mereka diterima di sana, tapi ditolak di. Hingga paling tidak kita bisa menyimpulkan dalam memahami penyimpangan sosial adalah begini. Segala perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat setempat. Ada kata kan apa enggak? Kalau satu kali sih enggak apa-apa, bener apa enggak? Kalau yang berkali-kali itu yang membuat resah dari masyarakat, bener apa tidak? Nah, ketika hal tersebut baru dilakukan pertama kali dan itu sifatnya kecil, remeh, maka itu bisa dikategorikan sebagai hal yang primer, ya, penyimpangan yang primer. Kan? Nah, semacam itu. Kalau dilakukan secara terus-menerus atau hal yang besar atau dampaknya besar, pengaruhnya besar dari masyarakat, maka ini dikategorikan sebagai penyimpangan. Saya bisa membedakan ya. Sampai di sini paham ya? Dari tadi ciri-ciri, kemudian apa tadi? Sifat, yang terakhir adalah faktor penyebab. Nah, saya akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, ya, dalam beberapa kelompok. Nanti silakan kalian berkelompok. Dan ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik yang perlu nanti kalian kerjakan dan selesaikan. Dan nanti di endingnya saya akan minta kalian perwakilan presentasi. Silakan ditunjuk untuk juru bicara presentasi. Bisa dipahami? Sudah? Kalau sudah, kita kembali ke sini dulu. Kemudian yang perlu kalian kerjakan adalah pada poin yang ke ini 2 sampai dengan 6. Jadi nanti silakan kalian tulis dalam sebuah lembar kerja kalian. Selanjutnya adalah sifat, kemudian solusi. Bisa dipahami? Kalau bisa, silakan dikerjakan sesuai dengan waktu yang masih. 15 menit. Mbak, nanti silakan kalian mengerjakannya itu secara mandiri. Jadi mengerjakannya itu kan sendiri-sendiri. Cuma nanti boleh berdiskusi. Jadi hasilnya sama pun tidak masalah. Paham maksudnya ya? Silakan dilanjutkan. Silakan dari kelompok 1 dulu. Kan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narendra Wibowo dari kelas Explore absen 23. Di sini saya akan mempresentasikan berita yang saya temukan, yaitu berjudul Cenglu. Oke, kalian tahu nih Cenglu apa? Cenglu. Oke, isi berita yang saya temukan adalah peristiwa satu sepeda motor yang dikendarai oleh 3 orang Suparno, Ini dan Asifia, berujung petaka. Dan jenis penyimpangannya termasuk dalam perilaku menyimpang sekunder karena sampai melukai dan menghilangkan nyawa seseorang. Apalagi yang membawa motor sering melakukan hal tersebut. Solusinya adalah, menurut kelompok kami, pengendara motor lain. Sekian dari kelompok saya dan presentasi saya. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Jika tidak ada, maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk Mas Narendra. Silakan duduk. Kemudian kita lanjut ke kelompok yang kedua. Kelompok 2, ya. Temanya tadi LGBT. Mudah-mudahan tidak ya, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Ramadhani dari kelas SD. Di sini saya akan membacakan isi berita dari tema LGBT. Aksi penipuan. Yang terakhir adalah solusi. Bagi saya, solusi untuk menghindari pesta miras pelajar tersebut yaitu menghindari teman-teman yang mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. Cukup sekian. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Saya Narendra dari kelompok 1 ingin bertanya. Kenapa disebut penyimpangan primer, Mas? Kenapa tidak disebut penyimpangan sekunder? Ya. Kok menurut saya itu penyimpangan sekunder? Sekian. Kenapa disebut penyimpangan primer? Karena kalau dilihat lebih jauh kasusnya baru dilakukan pertama kali atau masih ditolerir oleh lembaga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira diskusinya sudah cukup bagus, pembelajaran kali ini juga cukup bagus. Tapi tadi saya menggarisbawahi, kenapa kok enggak sekunder? Kalau secara lebih lanjut, waktu itu pihak kepolisian sudah menelusuri, ternyata yang dipakai memang dari 8 orang itu hanya 1 atau 2 orang yang minum. Yang lain itu sifatnya itu hanya ikut-ikutan. Ini nih, apa ini? Berpakaian seperti ini ya. Banyak ya. Terutama di TikTok ya. Tahu TikTok atas nama Kenzi enggak? Jadi artis kolam renang. Kalau kata netizen itu pemersatu bangsa. Ya. Sudah diberitakan kaitannya dengan yang namanya banyak. Ini termasuk dalam pelanggaran agama, pelecehan. Kita bisa mereview yang pertama mengenai pengertian. Tadi pengertiannya. Yang selanjutnya adalah sifat penyimpangan. Tadi ada 2 sifatnya. 1 primer, yang 2 sekunder. Oke, yang selanjutnya sebuah asesmen atau tes untuk kalian kerjakan. Silakan smartphone-nya diarahkan ke ini. Kita bisa nyeken bareng-bareng. Ayo. Ayo, Mas. Oke. Sudah selesai semua ya? Saya cek dulu di sini. Baik, jawabannya sudah saya terima semua. Nanti akan menjadi kita pelajari di besok ya, waktu yang akan datang. Tadi saya lihat sekilas yang jawabannya sudah benar itu ada 2/3-nya. Jadi sudah lumayan. Sisanya nanti bisa perlu saya tindak lanjuti bersama kalian. Besok kita akan ketemu lagi di pembelajaran sosiologi dengan melanjutkan tema yang masih sama. Setelah ada penyimpangan, maka obatnya adalah kaitannya dengan pengendalian.
Baik, ada yang ditanyakan sebelum pembelajaran ini saya tutup? Kalau tidak ada, kita akhiri dulu. Silakan ketua kelas boleh menyiapkan teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.